Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Utami hari ini. Kita akan belajar tematik ya. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, seperti biasa ya, kalian menyiapkan buku tulis dan buku paket. Nanti apabila ada penjelasan yang penting, kalian bisa menulis di buku tulis tematik kalian ya. Oke anak-anak, hari ini kita mulai saja pembelajaran kita. Tematik, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita belajar apa saja? 1 yaitu bermain estafet bola dan sepak bola. Yang kedua, tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang terakhir, pembagian. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa dapat mempraktikkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan percaya diri. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. 3. Siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Tapi kita baca dulu ya. Ini ada bacaan, kita baca bersama. Jam menunjukkan pukul 10.00 WIB. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Bolehkah kita meniru mereka? Anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Iya, betul. Benny bersama temannya akan bermain estafet bola. Mereka bersiap-siap di lapangan ya. Kemudian Mei dan Dayu, kenapa ya mereka kok dihampiri oleh Bapak guru kita? Ya, karena Mei dan Dayu terlambat saat melakukan persiapan di lapangan. Ya, itu tidak boleh kita tiru ya anak-anak. Kita harus tepat waktu di saat mengikuti pelajaran. Ya, pelajaran PJOK ini akan melakukan permainan estafet bola ya. Nah, karena Mei dan Dayu datangnya terlambat, jadi guru PJOK sedang menasehati Dayu dan Mei ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah bermain estafet bola itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. 2. Bola diberikan kepada tim yang di depan. 3. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang dengan memutar badan. 4. Kaki tidak boleh berpindah. 5. Tim harus bekerja sama dan berhati-hati. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam bermain estafet bola anak-anak ya. Coba sekarang kita baca teks percakapan ini bersama-sama. Ini Benny. Dayu, mengapa kamu terlambat? Dayu, saya jajan dulu. Benny, wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Dayu, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Benny menjawab, itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Ya, ini percakapan antara Benny dan Dayu.
Beni itu sedang menasehati Dayu karena Dayu terlambat masuk dalam pelajaran ya. Karena Dayu masih jajan dulu, lalu Dayu malah membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak itu tidak boleh ya. Kita itu di sekolah ada tata tertib ya. Jadi tata tertib itu harus kita patuhi sebagai warga sekolah. Nah, seperti yang dilakukan Dayu ini tidak boleh kita tiru ya. Contoh saja tata tertib yang ada di sekolah adalah masuk ketika jam pelajaran harus tepat waktu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi contoh-contohnya ya. Kemudian selanjutnya percakapannya lagi kita baca ya. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ini Beni menjawab dengan teman-temannya. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, anak-anak, percakapan antara Beni dan teman-temannya ini adalah membahas tentang tata tertib yang ada dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Contohnya tata tertib di sekolah itu kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian sebelum masuk kelas kita harus berbaris dulu dengan rapi di kelas ya. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, baru semua siswa harus berada di dalam kelas. Kemudian kita juga harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran diakhiri yang dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, keindahan itu yang menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa juga ada petugas piketnya ya, yang itu wajib dilaksanakan oleh semua siswa. Nah, anak-anak juga harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian tata tertib pada waktu upacara. Nah, di sekolah ada tata tertibnya anak-anak kalau upacara itu ya. Anak-anak waktu upacara harus wajib mengikuti upacara pada hari Senin. Setiap upacara anak-anak harus tertib ya, tidak boleh berisik, mengikuti upacara dengan hikmat. Ya, sementara itu yang di kelas tadi juga harus kita patuhi. Nah, itu tadi peraturan atau tata tertib yang ada dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya dan ketika upacara. Kita lanjutkan lagi. Nah, coba perhatikan di sini ada contoh ya. Ini adalah contoh apa saja sih di sini yang harus kita lakukan ketika di sekolah atau yang boleh kita lakukan di sekolah itu ya. Ini. Di sini ada 3 contoh. Nah, contoh yang pertama, misalkan gambar ini adalah gambarnya ada anak yang sedang membersihkan kelasnya. Ini adalah contoh yang boleh kita tiru. Nah, kita itu sebagai siswa ada petugas piketnya di setiap kelas ya. Jadi kita harus melaksanakan tugas piket itu seperti ini, membersihkan kelas. Kemudian kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai dan mengakhiri pelajaran juga dengan doa. Ini yang contoh yang boleh kita tiru. Yang ketiga, boleh tidak ini kita tiru? Nah, ini ada anak yang sedang terlambat pada saat masuk
kelas. Nah, ini tidak boleh kita tiru anak-anak ya. Kita itu harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai ya, agar tidak terlambat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, biasa Benny bekerja sama dalam permainan. Coba amati gambar ini. Apa yang dilakukan Benny bersama temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan ini di lingkungan sekolah? Nah, Benny ini bersama teman-temannya sedang melakukan permainan sepak bola, anak-anak ya. Pasti kalian sudah pernah ya bermain sepak bola di sekolah maupun di rumahnya. Nah, coba ini kita amati teks percakapan berikut ini. Nah, ini kita baca bersama ya. Apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Kemudian Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tangan lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga berbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan keadaan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua akan dipanggil. Ya, anak-anak, dari percakapan ini adalah membahas tentang tata tertib bermain sepak bola. Kemudian tata tertib bermain sepak bola itu juga ada aturannya yang harus kita patuhi ya. Nah, tata tertibnya misalkan agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda ke tengah lapangan ya. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Semua itu anak-anak dalam permainan, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu ada tata tertibnya. Jadi kita harus mematuhi tata tertib yang ada. Kemudian tata tertib yang ada di sekolah itu harus kita patuhi. Jika tidak kita patuhi akan timbul akibat yang kurang baik ya. Padahal tata tertib itu kita menjalankannya juga akan bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kita akan terlatih lebih disiplin. Kemudian kita akan terbiasa hidup rapi dan bersih. Juga kita terlatih bertanggung jawab dalam kegiatan yang kita kerjakan. Serta kita juga membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain ya. Membiasakan tata tertib itu banyak manfaatnya anak-anak ya. Kalau kita tidak patuh, pasti berakibat yang kurang baik ya. Misalkan kalau kita di sekolah, kita tidak patuh akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama yang melanggar itu, kita mendapatkan peringatan ya. Kalau lebih dari sekali akan mendapatkan hukuman. Kalau kita melanggarnya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Itu tadi anak-anak ya. Jadi anak-anak harus menjadi anak yang tertib dan mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun dimanapun tempatnya ya, agar kita itu menjadi anak yang lebih disiplin. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya.
10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah membaca bersama, yaitu teks yang berjudul sepak bola. Dari teks itu mungkin ada kata-kata yang baru kalian temukan ya, dan kalian belum tahu arti atau maknanya apa. Nah, ini Bu Utami sudah memberikan contoh ya. Ada kata tim, maknanya kelompok atau regu. Kata inti, maknanya paling pokok atau penting. Kata gol, maknanya masuknya bola ke dalam gawang. Kata gawang, maknanya dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Kata penalti, tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan bermain. Anak-anak masih ingatkah kamu dengan cara pembagian diubah dalam bentuk perkalian? Ya, kemarin kita sudah belajar bersama ya. Ini kemarin kita sudah belajar, ini ada 5 contoh yang Bu Utami berikan. Nomor 1, 12 dibagi 2. Caranya sama anak-anak. Pembagian ini kita kurangkan dulu sampai 0 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita ubah dalam bentuk perkalian. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nomor 2, 15 dibagi 3 sama ya, dikurangi sampai 0 sama dengan 5. Diubah dalam perkalian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nomor 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian diubah dalam bentuk perkalian 5 dikali 5 sama dengan 25. Nomor 4, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian kita ubah dalam bentuk perkalian 5 dikali 6 sama dengan 30. Nomor 5, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Kita ubah perkaliannya, 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, itu tadi anak-anak ya, sangat mudah sekali. Ya, pembagian itu diubah dalam bentuk perkalian. Nah, jadi anak-anak itu tadi yang dapat Bu Utami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Jangan lupa giat belajar, beribadah, dan membantu orang tua. Dan jangan lupa juga selalu patuh dan taat kepada orang tua ya. Anak-anak jaga kesehatan di rumah ya. Ketika di luar rumah harus memakai masker ya, dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, itu tadi anak-anak yang dapat Bu Utami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.